Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masuk ke pertemuan terakhir dengan materi daftar pustaka. Nah, materi ini sebenarnya juga sudah pernah disinggung ya di pertengahan perkuliahan setelah ujian tengah semester. Nah, kemudian materi ini juga berkaitan dengan yang namanya kutipan. Ya, karena apapun yang Anda kutip, daftar referensinya harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Oke, apa saja capaian pembelajaran kita? Ya, mahasiswa, Anda mengetahui fungsi dan guna dari daftar pustaka. Yang kedua, Anda mengetahui apa saja unsur-unsur yang harus ada di dalam daftar pustaka. Kemudian mahasiswa Anda bisa menyusun daftar pustaka, ya baik secara manual maupun secara otomatis ya dengan menggunakan aplikasi itu. Nah, kita masuk ke teori ya teman-teman. Ini definisi dari daftar pustaka apa sih? Ya yang kita buat itu yang banyak itu ya, masih kira-kira apa maksudnya? Nah ini ya. Jadi daftar pustaka itu adalah ya sebuah daftar yang di dalamnya terdapat sumber-sumber rujukan yang sudah Anda dapatkan. Ya. Nah, sumber-sumber itu yang nantinya dijadikan sebuah dasar atau teori atau referensi dalam tulisan Anda. Ya. Nah, inilah ya definisi dari daftar pustaka. Nah, semua kepustakaan yang Anda miliki itu, ya daftar bacaan yang Anda dapatkan itu nantinya dikutip, ya, dipinjam kata-kata atau kalimatnya dalam tulisan Anda, ya. Kemudian semua hasil kutipan itu, ya daftar referensinya atau buku-bukunya itu dimasukkan dalam daftar pustaka. Nah, ya, yang paling mudah itu ya menggunakan sebuah aplikasi ya, yang namanya aplikasi Mendeley. Nah, nanti itu tapi nggak apa-apa kita dulu teori dari daftar pustaka ini. Nah, apa saja yang dapat kita jadikan sebuah daftar referensi atau daftar pustakanya? Banyak ya. Nah, bisa artikel, kemudian bisa buku, ya, bisa skripsi, ya. Nah, itu semua bisa Anda gunakan. Nah, berikutnya saya kira masih sama ya dengan apa yang dulu Anda pernah pelajari saat unsur-unsur atau komponen yang ada. Kalau boleh dirumuskan agar mudah dipahami ya. Apa saja ya nama orangnya, barangnya, tahun penerbitannya, judul karyanya, kota dan nama penerbit. Gitu. Nah, ini kadang berbeda format tergantung dari gaya referensi penulisannya. Ada yang menggunakan versi ya, MPL dan sebagainya. Gitu. Tapi saya kira urut-urutannya tidak jauh berbeda. Nah, kemudian ini daftar pustaka itu ternyata masuk dalam komponen akhir, ya. Maksudnya setelah komponen inti dia letaknya. Nah, gitu. Nah, kemudian semua bahan rujukan yang Anda gunakan itu dapat digunakan sebagai bahan penunjang maupun sebagai data, ya, sumber data. Nah, kemudian setiap pustaka yang dirujuk harus muncul dalam pustaka ya tadi itu juga ya, atau sebaliknya yaitu setiap buku-buku yang ada dalam pustaka, daftar pustaka itu harus biasanya ada di dalam bahkan buku satu nanti itu bisa beberapa kutipan boleh. Jadi ada match ya, balance ya ada. Kemudian ciri dari sebuah yaitu adanya ini daftar pustaka ya gitu. Nah, kalau Anda bikin sebuah karya sastra nggak ada daftar pustakanya referensinya ya, kita itu cerita kita ya bukan orang lain ya gitu.
Nah, ini tadi sudah ya, unsur-unsurnya kurang lebih sama. Kalau mau dijelaskan ya seperti ini, diuraikan. Kemudian, ya ini, ya. Atas dasar itulah, ya, daftar pustaka membentuk dia tempat ini, salah satunya ini tidak masuk ke dalam plagiarisme. Kemudian ini daftar gaya referensi penulisan daftar pustaka sama kan ya, harus sesuai. Kalau nanti kutipannya menggunakan metode ini yang kita sudah umum ya, maka juga nanti daftar pustakanya harus menggunakan gaya penulisan ini. Ya, tidak boleh berbeda-beda, teman-teman. Nah, ini adalah fungsi dari daftar pustaka bagi pembaca ya. Misalkan bukan sebagai penulis ya, sebagai pembaca. Ya, membantu mengenali ruang lingkup studi. Ya, kalau Anda baca-baca buku kan ya, saya baca-baca buku kan ya, oh ternyata prodi saya itu membahas hal-hal ini, gitu ya. Memberi informasi, pemahaman ya, terhadap pengetahuan. Oke. Membantu memilih referensi untuk studinya. Ya, jadi kita sortir ya buku-buku apa saja yang memang dekat berkaitan dengan bidang kita. Kemudian ini adalah teknik ya, teknis saya kira ya, lebih ke arah teknis, ini penulisan rujukan atau daftar pustaka. Nah, ini kalau kita yang secara manual ya, maka biasanya kita harus mengurutkan sesuai abjad, teman-teman. Ya, tapi kalau dengan menggunakan aplikasi ini sudah otomatis ya. Nah, ya jadi baris pertama itu ini kebalikan dari penulisan biasanya penulisan paragraf ya. Kalau paragraf kan baris pertamanya agak menjorok ke dalam, padahal daftar pustaka biasanya berkebalikan ya, atau bahkan dia sebaris gitu. Yang penting ada spasinya di sini. Ya, untuk membedakan ini adalah daftar referensi 1, ini daftar referensi 2. Ya, kemudian jarak antar sumber bacaan ini sekali lagi sesuai dengan format yang sudah kita sesuaikan template-nya ya. Di sini paragraf, kemudian cari spasi ya, jarak spasi. Nah, ini diurutkan sesuai abjad ya, kalau kita mau secara manual, kalau menggunakan aplikasi biasa otomatis. Kemudian penulis yang sama menulis beberapa karya itu dicantumkan ya. Biasanya boleh juga ya satu buku beberapa penulis atau satu penulis beberapa buku, silakan saja. Ini mungkin contohnya ya. Nanti Anda bisa buktikan di tugas Anda. Oke, teman-teman, saya kira itu ya materi kita untuk daftar pustaka. Saya ucapkan terima kasih ya, selamat mengerjakan tugasnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah.